Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Net Official. Seperti biasa, saya di sini akan memberikan contoh soal P3K dan SKB khususnya tenaga kesehatan bidan serta pembahasan. Namun kali ini saya akan memberikan contoh dan pembahasan soal tentang KB. Soal yang pertama, seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk menggunakan alat kontrasepsi. Hasil anamnesis melahirkan 6 minggu yang lalu, anak 1 menyusui bayinya secara eksklusif. Belum pernah melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 110/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, inspekulo panjang uterus 5 cm. Alat kontrasepsi apakah yang paling sesuai dengan kondisi ibu pada kasus tersebut? Nah, ini adalah yang ditanyakan tentang alat kontrasepsi yang paling sesuai untuk kondisi ibu tersebut, sedangkan hasil inspekulonya adalah 5 cm ya. Ingat di sini kita garis bawahi tentang hasil inspekulo panjang uterus 5 cm. Di sini opsinya adalah A. AKDR, B. AKBK, C. MOW, D. Pil kombinasi, atau E. Suntik kombinasi. Silahkan teman-teman coba menjawab sebelum kita ke kunci jawaban. Oke, jawaban yang tepat yaitu AKBK ya, sesuai dengan klasifikasi persyaratan medis penggunaan metode kontrasepsi, kondisi laktasi 6 minggu atau kurang dari 6 bulan, laktasi untuk metode kontrasepsi pil kombinasi, suntik kombinasi merupakan masuk ke dalam kategori 3, yaitu tidak dianjurkan, sedangkan untuk metode kontrasepsi pil progestin, DM, AKBK dan AKDR termasuk dalam kategori 1, yaitu kondisi di mana tidak ada pembatasan apapun dalam penggunaan metode kontrasepsi. Namun karena panjang serviks 5 cm tidak memungkinkan dipasang AKDR dan primipara tidak dianjurkan melakukan MOW. Oke, paham ya teman-teman? Jawaban yang tepat yaitu yang B, alat kontrasepsi bawah kulit atau implan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2, seorang perempuan umur 28 tahun, akseptor KB suntik 3 bulan, datang ke BPM. Mengeluh selama 3 bulan ini tidak mengalami menstruasi. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Tanda-tanda kemungkinan hamil negatif. Pertanyaannya, efek samping apakah yang sedang dialami pada kasus tersebut? Nah, ini adalah yang ditanyakan tentang efek samping penggunaan suntik 3 bulan ya teman-teman. Oke, kita ke option teman-teman. A. Menometroragia, B. Hemorogia, C. Metroragia, D. Aminor, atau E. Sputing. Ingat efek samping tentang suntik KB 3 bulan. Oke, kita lanjut ke kunci jawaban dan pembahasan. Jawaban yang tepat yaitu yang D, aminor. Efek samping atau keterbatasan dari metode kontrasepsi suntikan progesteron salah satunya adalah sering ditemui adanya gangguan haid seperti siklus haid memendek atau memanjang, perdarahan banyak atau sedikit, perdarahan tidak teratur atau perdarahan bercak, seputing, dan tidak haid sama sekali. Sehingga efek samping yang dialami klien sesuai kasus di atas adalah aminor ya. Paham ya teman-teman untuk efek samping suntik KB yang 3 bulan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Seorang perempuan umur 27 tahun datang ke rumah sakit untuk memakai kontrasepsi. Hasil anamnesis mengaku melahirkan 6 bulan yang lalu. Anak pertama belum pernah haid, HIV positif, sedang pengobatan TB 6 bulan dan ARV.
Menyusui eksklusif berdasarkan hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 110/100, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu 36,7 derajat Celcius. Pertanyaannya, alat kontrasepsi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Nah, ini adalah yang ditanyakan tentang alat kontrasepsi dengan kasus yang dialami oleh ibu tersebut ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke option. Yang A, alat kontrasepsi bawah kulit. B, alat kontrasepsi dalam rahim. C, pil progestin. D, pil kombinasi. Atau E, suntik kombinasi. Silahkan coba teman-teman jawab sebelum kita ke kunci jawaban dan pembahasan. Oke, jawaban yang tepat yaitu AKBK atau alat kontrasepsi bawah kulit. Sesuai dengan klasifikasi persyaratan medis penggunaan metode kontrasepsi, kondisi laktasi 6 minggu sampai kurang dari 6 bulan, laktasi untuk metode kontrasepsi pil kombinasi, suntik kombinasi merupakan masuk ke dalam kategori 3 yaitu tidak dianjurkan. Sedangkan untuk metode kontrasepsi pil progestin, DM, AKBK, AKDR dapat digunakan, namun karena HIV positif, AKDR tidak dapat digunakan. Sedangkan dalam terapi TB, kontrasepsi pil tidak dianjurkan karena dapat berinteraksi dengan obat TB. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu alat kontrasepsi bawah kulit. Paham ya teman-teman? Oke, next kita ke soal berikutnya. Soal nomor 4, seorang perempuan umur 35 tahun datang ke BPM mengatakan ingin memakai kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan yang tidak mengganggu ASI. Hasil anamnesis, melahirkan anak pertama 6 bulan yang lalu, selama ini memberikan ASI eksklusif dan belum pernah haid. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 170/100, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, dan suhu 36,7 derajat Celcius. Pertanyaannya, alat kontrasepsi apakah yang paling tepat untuk kasus di atas? Nah, kasus di atas ibu sedang menyusui dan lebih dari 6 bulan, namun tidak pernah melakukan kontrasepsi, dan di sini keadaan umum ibu baik, namun tekanan darahnya lumayan tinggi ya teman-teman, yaitu 170/100, nadi 90 kali per menit. Oke, kita ke option teman-teman. A, AKDR, B, AKBK, C, suntik DMPA, D, pil kombinasi, atau E, suntik kombinasi. Silakan teman-teman coba menjawab sebelum kita ke kunci jawaban dan pembahasan. Jawaban yang tepat yaitu AKDR. Maaf ya teman-teman, di sini saya salah mengetikkan jawaban ya. Kita ke pembahasan. Sesuai dengan klasifikasi persyaratan medis, penggunaan metode kontrasepsi kondisi laktasi 6 minggu sampai kurang dari 6 bulan, laktasi dengan hipertensi lebih dari 160/100. Untuk metode kontrasepsi pil kombinasi, AKBK, dan suntik kombinasi merupakan masuk ke dalam kategori 4, yaitu tidak dapat menggunakan. Pasien hanya dapat menggunakan kontrasepsi AKDR ya. Jawaban yang tepat yaitu alat kontrasepsi dalam rahim. Maaf ya teman-teman, jawabannya bukan B tetapi AKDR. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 5. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke BPM mengeluh mengalami spotting sejak 4 bulan terakhir. Hasil anamnesis, mengaku akseptor KB Indoplan sejak 7 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, dan pernapasan 20 kali per menit. Pertanyaannya, tindakan apakah yang tepat pada kasus tersebut?
Nah, ini yang ditanyakan adalah tindakan karena ibu mengalami sputing sejak 4 bulan terakhir setelah menggunakan KB Indoplan sejak 7 bulan yang lalu. Oke teman-teman, kita ke option ya. A. Pemberian 1,75 estrogen equine konjugasi untuk 14-21 hari. B. Pemberian ibuprofen 3 kali 1000 mg selama 5 hari. C. Pemberian 100 mg etinilestradio 3-7 hari. D. Pemberian pil kombinasi selama 1 siklus. Atau E. Dilakukan pelepasan Indoplan. Silahkan teman-teman coba menjawab sebelum kita ke kunci jawaban dan pembahasan. Oke, jawaban yang tepat yaitu yang D, pemberian pil kombinasi selama 1 siklus. Efek samping atau keterbatasan dari metode kontrasepsi implan salah satunya adalah sering ditemui adanya gangguan head, seperti perdarahan tidak teratur, perdarahan bercak atau sputing, sehingga jika ditemukan pada klien dengan kondisi tersebut, maka asuhan yang diberikan adalah pemberian pil kombinasi selama 1 siklus sehingga sputing dapat teratasi. Paham ya teman-teman? Kita lanjut di video saya selanjutnya untuk pembahasan tentang kontrasepsi serta contoh soalnya nomor 6 sampai 10 ya teman-teman. Sekian dulu dari saya. Kita bertemu lagi di contoh soal saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.